warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Isu dan Kebijakan Keolahragaan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada the best and the bad man, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dengan NIM 230 30 35 02 015. Prodi Ilmu Keolahragaan, kelas Ilmu Keolahragaan C, angkatan 2023. Baik, adapun isu yang akan saya angkat ialah hambatan muslimah dalam berolahraga. Olahraga adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan guna mendapatkan jasmani yang sehat dan kuat. Olahraga mengarah pada kegiatan yang menyenangkan, sehingga olahraga merupakan serangkaian gerak pada tubuh yang teratur dan terencana guna meningkatkan kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari secara efisien. Di dalam Islam, olahraga merupakan anjuran bagi setiap umatnya, agar setiap umat muslim dapat hidup dengan sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Para ulama juga berpendapat bahwa olahraga ini hukumnya sunnah ataupun dianjurkan, selama pelaksanaannya masih sesuai dengan anjuran atau ajaran Islam. Laporan yang diterbitkan oleh Badan Amal Muslimah terbesar di Inggris, yaitu Muslimah Sport Association atau yang disingkat dengan MSA, laporan tersebut menunjukkan 97% wanita yang disurvei sangat ingin meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia olahraga. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hambatan bagi muslimah untuk ikut berpartisipasi dalam dunia olahraga adalah yang pertama agama, kemudian budaya, serta kurangnya ruang ataupun fasilitas khusus muslimah, kurangnya pakaian yang muslimah, serta berpotensi menghadapi diskriminasi adalah penyebab utamanya. Nah, berpartisipasinya muslimah dalam bidang olahraga ini kemudian memunculkan berbagai macam permasalahan nih teman-teman. Permasalahan-permasalahan ini yang kemudian menarik bagi para peneliti di bidang sosiologi olahraga untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai keterlibatan itu. Ditemukan ada 3 hambatan. Yang pertama, safety atau keamanan. Yang kedua, obligation atau kewajiban. Dan yang terakhir, gender and sexuality atau gender dan seksualitas. Baik, saya beri satu contoh mengenai larangan menggunakan hijab di dalam olahraga. Ini terjadi di Prancis. Larangan menggunakan hijab dalam berolahraga ini kini mulai memasuki proses masuk UUD atau Undang-Undang Dasar di negara Prancis, dengan dalih dapat membahayakan keselamatan atlet. Sedangkan jauh sebelum undang-undang ini dibicarakan, sejak April 2021, mereka bahkan telah melarang masyarakat mereka untuk menutup wajah di depan publik atau di ruang publik. Muslimah di Prancis bahkan telah dilarang untuk berjilbab di beberapa tempat. Busana tertutup seperti burqa dan niqab juga telah dilarang dikenakan di beberapa tempat. Contohnya jalanan-jalanan umum, transportasi publik, tempat-tempat belanja, bahkan rumah sakit sekalipun. Nah, tentu saja hukum mengenai larangan menggunakan hijab dalam berolahraga ini mendapat banyak kritik dari banyak pihak. Selain banyaknya atlet muslim yang menggunakan hijab berkompetisi dalam olimpiade, menurut mereka peraturan ini juga tidak masuk akal dan tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi olahraga sedikit pun. Leizabeth, kelompok yang berbasis di Paris ini, terdiri dari wanita-wanita muda
berhijab yang bermain sepak bola. Mereka tengah berjuang memprotes larangan tersebut. Menurut mereka, larangan tersebut seperti mengucilkan wanita dari dunia olahraga. Hijab seolah-olah selalu diidentikan dengan gerakan politik di Prancis. Seharusnya talenta yang menjadi tolak ukur, bukan apa yang Anda kenakan, warna kulit, ataupun agama. Baik, sebelum itu, let's watch the following video. The hijab has always been a taboo subject in France. Currently, women who wear one can neither play in official matches nor dream of becoming a professional footballer one day. Here in France, I think there's a real desire to erase Muslim hijab-wearing women from view. But through Les Hijabeuses, women are taking back control. Founded in 2020, in response to the French Football Federation's ban on the wearing of hijabs in competitive matches, Les Hijabeuses are leading a powerful fight back. With around 100 members, the collective is not only encouraging Muslim girls into football, it's also campaigning to get the ruling overturned. When we started Les Hijabeuses, we discovered that a lot of women were in this situation. I thought I was the only one because I was alone in wearing the hijab at my club, so I felt isolated. But when we contacted some other girls, we realized a lot of women were in the same place and they'd stopped playing because of a fear of being discriminated against. Such forms of discrimination are unfair and don't respect the right and the freedom of an individual to play sport. I've always said that it isn't about the hijab, it's about access to sport, equality and justice. France remains stuck in the idea of secularism, which forbids us from playing whilst wearing a hijab. Secularism is about separating religion and the state. It shouldn't stop us from playing the sport that we love whilst practicing our religion of choice. Seperti yang kita ketahui, globalisasi yang melanda dunia telah mengubah pandangan manusia dalam melakukan setiap aktivitas. Hak asasi manusia juga menjadi jaminan bagi setiap orang untuk mengambil sebuah keputusan. Kita juga menyadari bahwa wanita dan muslimah yang berpartisipasi dalam olahraga kian hari kian meningkat. Namun, bukan berarti cemoohan dan diskriminasi yang mereka terima berakhir begitu saja. Apalagi bagi muslimah yang olahraga yang ditekuninya mengharuskan ia berpakaian yang bertentangan dari ajaran agamanya. Oleh karena itu, agar muslimah dapat berpartisipasi penuh dalam olahraga, kita perlu menciptakan lingkungan di mana ambisi mereka untuk aktivitas fisik dan olahraga tidak bertentangan dengan komitmen agama mereka untuk berpakaian dan berperilaku sopan. Kebijakan yang pertama, FIFA sendiri telah mencabut larangan menggunakan hijab bagi atlet sepak bola karena dianggap tidak menyimbolkan agama tertentu, tetapi merupakan simbol budaya. Di Perancis sendiri, keamanan dan isu medis telah dihapus dari pertimbangan pelarangan menggunakan jilbab. Telah disepakati bahwa atlet diperbolehkan menggunakan hijab. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu busana muslim didesain khusus agar atlet muslimah dapat berolahraga dengan nyaman. Contohnya itu jilbab sport, kemudian yang sering kita temukan di e-commerce, baju renang yang sudah menutupi aurat. Isu tentang hijab dan kontroversi yang ada di dalamnya bahkan telah menjadi hambatan tersendiri bagi muslimah untuk berolahraga. Karena bagaimanapun agama ini tidak hanya tanggung jawab kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Tetapi dari kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi dapat menjadi pertimbangan bagi para muslimah yang ada di luar sana.
Karena sehat tidak memandang gender, semua bisa sehat dan semua bisa bugar. Baik, mungkin sampai di sini video proyek akhir mata kuliah isu dan kebijakan keolahragaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Buatlah alasan untuk siapa kita harus berjuang. Terlebih dahulu, berjuang membahagiakan kedua orang tua sebelum membahagiakan anak orang lain. Saya pamit. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya, tajamkan mata pena dan tuliskan karya nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a rodeo, right like a rodeo, baby.